Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali tentang pemrograman basis web. Pada bahasan video kali ini, kita akan belajar tentang koneksi database dengan script PHP kita. Bagi teman-teman yang belum tahu tentang database dan MySQL, saya rekomendasikan untuk menonton video sebelumnya. Untuk deskripsinya bisa teman-teman klik ya di link sebelah kanan atas video ini. Bagi yang sudah, kita bisa langsung saja ya ke materi. Oke, yang pertama bahasan pada video kali ini kita akan membuat sebuah repo baru dalam GitHub sebagai project akhir ya. Kemudian saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang modular di dalam PHP, lalu tentang koneksi database. Nah, langsung saja requirement yang dibutuhkan. Teman-teman pasti harus punya sebuah database seperti dalam video sebelumnya ya, kita menggunakan database MySQL dan tentunya nanti kita mengolahnya dengan menggunakan script PHP, melakukan koneksinya ya. Next, seperti ini ya kemarin tabel yang sudah kita buat. Nah, teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan kemarin projectnya kemarin bikin apa gitu ya, jadi langsung bisa disesuaikan dengan project yang teman-teman bikin. Lanjut, nah ada beberapa cara yang digunakan untuk melakukan koneksi dari database kepada script PHP kita. Pertama ada cara, yaitu cara menggunakan ekstensi MySQL. Ekstensi MySQL ini merupakan sebuah driver yang terhubung ya, yang dapat menghubungkan database dengan script PHP. Tapi MySQL ini digunakan untuk PHP versi lama. Saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan ekstensi yang MySQL karena ekstensi ini sudah tidak terupdate lagi dan digunakan untuk PHP versi 4. Nah, sedangkan kalau ini ekstensi MySQLi, nah ini MySQLi ini adalah versi terbaru ya, I-nya ini berarti improve gitu ya. Jadi ekstensi yang ini sudah terupdate dan merupakan versi terbaru. Ada lagi juga yang disebut dengan PDO atau PHP Data Object. Nah, PDO ini merupakan driver yang digunakan untuk terhubung ke banyak model database. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan PDO ini, kita bisa melakukan koneksi ke database Postgre ataupun database yang lainnya gitu ya, kalau misalnya datanya sudah banyak. Akan tetapi yang kita bahas untuk video kali ini yaitu kita menggunakan ekstensi MySQLi. Baik, langsung saja kita mulai ya. Nah, sebelumnya jangan lupa koneksi internetnya ya. Nah, kita mulai dulu dengan membuat sebuah repo baru. Nah, di sini saya membuat new repo. Teman-teman bisa buka GitHub-nya masing-masing ya. Nanti kita membuat new repo. Ini untuk repo name-nya teman-teman bisa gunakan nama terserah ya, sesuai dengan project-nya teman-teman. Tapi kalau saya menggunakan ini tugas akhir. Tugas underscore akhir. Nah, jadi ini ya deskripsinya. Repo ini merupakan project tugas akhir website. Nah, pemrograman berbasis web. Jangan lupa ini dicentang privat, kemudian bikin inisialisasi ya, bikin readme-nya juga dicentang, kemudian create repo. Nah, setelah reponya jadi, nah ini ya, setelah reponya jadi, kita bisa melakukan cloning. Masih ingat ya, kita bisa melakukan cloning. Nah, dengan
ke dalam file htdocs kita. Jadi teman-teman bisa buka file examnya, kemudian di htdocs ya. Lalu teman-teman bisa klik kanan, git bash here. Nah, akan muncul seperti ini ya. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa lakukan git clone, lalu pastekan link yang tadi ya, link yang ada di cloningan GitHub-nya tadi, kemudian tekan enter. Nah, oke, jadi kalau kita ketikkan git status, sebentar. Nah, jadi sudah jadi ya. Kita lihat di sini tugas akhir. Nah, kita sudah punya ya. Sudah punya file tugas akhir. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan copy paste di sini. Saya melakukan copy image-nya saja di latihan kita yang minggu terakhir ya. Kemudian saya kopikan ke mana? Tugas akhir sini. Saya paste. Oke. Untuk selanjutnya kita langsung buka saja file ini ke editor kita ya. Open folder, lalu editornya apa? Nah, teman-teman bisa buka sesuai dengan editornya masing-masing ya. Nah, jadi setelah kita bikin seperti ini, teman-teman bikin sebuah file yang bernama index.php. Nah, nanti di dalam index.php ini kita punya sebuah halaman gitu ya, halaman admin. Jadi nanti kalau misalnya ada yang masuk langsung ke halaman ini, nah bisa melakukan edit, insert gitu ya, insert, edit, serta hapus. Nah, jadi seperti itu ya. Kita bikin aja tag php. Nah, ini di sini kita menggunakan sesuai dengan latihan yang kemarin ya. Kita melanjutkan saja. Nanti di halaman ini kita bikin halaman admin, gitu ya. Kita buka dulu yang kemarin kita sudah punya tabel ya. Tabel yang isinya database mahasiswa, dan di dalamnya database ini ada tabel data mahasiswa, gitu ya. Kita lanjutkan di sini. Nah, nanti kita bikin sebuah H1, bikin titelnya ya. Titelnya bernama daftar mahasiswa pakai H1. Kemudian nanti di sini di dalam body sini saya bikin sebuah tabel ya. Nah, tabel kita perlu, kalau tabel itu kita perlu apa? Bikin apa? Bikin TR ya. Nah, kita perlu tabel. Nah, tabelnya ini saya kasih ini dulu aja. Saya kasih bordernya 1, sel paddingnya 10, kemudian sel spacingnya 0. Oke, terus kemudian kita bikin TR. Di dalamnya TR kita bikin TH biar nanti fieldnya yang buat judul itu di blok atau warnanya blok ya, full. Nah, kemudian TH nanti isinya ada nomor, ada aksi. Nah, aksi ini nanti kita gunakan untuk melakukan execute terhadap pengolahan data ya. Jadi nanti aksi ini saya mau bikin ubah sama hapus gitu ya. Ubah dan hapus gitu ya. Nah, aksi, kemudian kita bikin lagi TH gambar. Next kita bikin TH name, kemudian TH lagi nama, TH lagi jurusan. Nah, udah sampai sini dulu. Kita save, kita jalankan.
localhost, teman-teman disesuaikan ya sama dengan nama foldernya ya. Nah, nanti tugas underscore akhir kalau saya /index.php. Jadi nanti ini langsung muncul halaman admin. Sampai di sini dulu ya. Lanjut next. Oke. Next, setelah itu kita bikin sebuah TR lagi. TR lagi di dalamnya ada TD. Nah, di TD ini nanti kita mengisi ya. Jadi isi value-nya ini kita lakukan isi. Ada nomor 1 nanti, terus TD lagi. Nah, TD lagi yang aksi ini saya mau bikin menjadi href. Nah, hrefnya apa? Jadi nanti kalau diklik lanjut kemana gitu ya. Nah, ini kita kosongkan dulu. Kita pakai ubah sama href hapus. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Kita coba jalankan ya. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Sudah ada gambaran ya. Nah, lanjut next. Kemudian di sini nanti saya bikin TD lagi. Kita bikin image ya. Nah, ada image. Nah, yang tadi kan saya sudah mengopikan folder image di latihan kita sebelumnya. Nah, teman-teman juga seperti itu. Nanti di sini kita langsung tinggal panggil aja image / namanya ya, nama filenya .jpg. Ini kita kosongkan saja. Kita save, kita jalankan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini gambarnya terlalu besar, kita kecilkan dulu gambarnya. Kita pakai width ya. Width-nya kita kasih 50. Kita save. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, kita jalankan lagi. Nah, sudah lumayan ya, sudah lumayan kecil untuk gambarnya. Next. Nah, kita lakukan pengisian ya. TD lagi setelah gambar NIM. Kemudian lagi TD lagi. Kemudian kita TD lagi. Nama, jurusan. Oh ya, sama satu lagi ini yang kurang ya. Kita punya email harusnya. Nah, TD emailnya ksdmata.acid. Oke, sampai di sini dulu. Kita coba jalankan programnya. Nah, nanti seperti ini ya kurang lebih datanya ya. Sampai di sini dulu teman-teman sudah paham. Jadi nanti setiap kali kita melakukan record data, nanti kita akan melakukan penambahan secara otomatis gitu ya. Nah, sebelumnya kita lakukan koneksi dulu dengan database yang kita miliki ya, yang di sini. Bagaimana caranya? Oke, kita lanjut ke codingan. Jadi nanti kita akan melakukan koneksinya di sini ya, di atas sini ya. Di bagian atas ini kita buka tag PHP dulu. Oke. Apa yang akan kita lakukan? Kita melakukan koneksi. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita melakukan koneksi ke database. Nah, sampai di sini dulu ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita menggunakan sebuah function. Nah, function di sini saya menggunakan MySQLi gitu ya. Teman-teman jangan sampai salah. Ada MySQL dan MySQLi. Nah, ini yang saya gunakan adalah MySQLi. Nah, ada i-nya ya. Underscore connect. Nah, di sini nanti MySQLi urutannya di dalamnya kita juga buat urutan ya. Urutannya juga jangan sampai salah. Yang pertama adalah hostnya kita apa.
Nah, kalau teman-teman pakai exam, yang pasti hostnya kita localhost ya, localhost. Kemudian usernya apa, username-nya apa, username-nya yang ada di hostnya itu apa. Ini sepertinya kita juga sama sih kalau kita pakai exam ya, root, lalu passwordnya kita kosongin karena secara default itu passwordnya kosong. Dan yang terakhir adalah nama database kita. Nah, database yang kita miliki atau yang saya buat di sini ya, sebentar. Oke, saya buat di sini. Nah, ini database-nya, database mahasiswa. Nah, kita pakai yang ini ya, nama database-nya ya. Oke, nama database-nya adalah mahasiswa. Oke, sampai di sini dulu. Kemudian yang akan kita lakukan lagi adalah kita ambil gitu ya, kita melakukan ambil data. Kita ambil data dari tabel tabel data underscore MHS atau query data mahasiswa. Jangan sampai salah ya. Kalau tadi mahasiswa ini nama database-nya, nah sekarang tabelnya adalah data underscore mahasiswa. Nah, kita pakai salah satu functionnya lagi, yaitu MySQL lagi ya, query. Nah, MySQL query ini ya. Nah, MySQL query ini isinya apa? Nah, sebenarnya isinya ini ya, koneksinya kita kopikan di sini yang pertama. Tapi karena ini kan terlalu banyak petik, nah alangkah lebih baiknya yang function yang di sini kita bikin sebuah variabel. Nah, nama variabelnya kalau saya bikin koneksi gini ya. Jadi nama variabelnya variabel koneksi. Kemudian kita tinggal panggil di sini variabel koneksi. Oke. Nah, lanjut setelah itu dari sini kita bikin sebuah query-nya apa. Nah, query di database yang kita pakai apa gitu ya. Karena kita akan menampilkan select gitu ya, view-nya. Nah, kita bikin gini, jangan lupa stringnya ya. Select bintang from data underscore mahasiswa. Nah, jadi untuk select ini adalah script SQL-nya ya, script SQL-nya. Lalu di sini ada data mahasiswa. Data mahasiswa ini nama tabelnya. Nah, sampai di sini dulu ya. Kita save. Kemudian langkah apa yang kita harus lakukan? Nah, ketika kita jalankan nih ya, ketika kita jalankan nah ini kita nggak kelihatan ini apakah error atau bagaimana gitu ya, apakah sudah connect atau belum. Nah, kita panggil dulu di sini ya. Nah, kita edit dulu ya. Di sini kita bisa menggunakan kalau sesuai dengan dokumentasinya PHP. Nah, ini kita bikin variabel baru lagi yang bernama result. Nah, result ini kemudian nanti kita panggil juga di sini dengan menggunakan var_dump biar kita tahu apakah resultnya ini berhasil berjalan dengan baik atau tidak. Oke, selanjutnya kita jalankan ya. Jadi di sini
Di sini kita kelihatan ya, ada objek MySQLi underscore result, dan di sini ada dua ini kemungkinan adalah recordnya ya, memiliki dua record. Nah, di sini datanya sebenarnya connect, tapi kok kita nggak bisa ngelihat isinya gitu ya. Kan ini current field, integer 0, field count, integer 6. Nah, gimana cara bacanya? Nah, kita masuk ke sini ya. Jadi sebentar. Sini ya. Jadi di sini kita balik lagi ke sini ya. Jadi di sini koneksi di result ini ya, di variabel result ini kita masih melakukan pemanggilan terhadap tabelnya gitu ya. Jadi masih memanggil tabelnya. Teman-teman bisa paham ya. Jadi kita masih menampilkan tabelnya. Coba sekarang kalau misalnya tabelnya salah gitu ya. Tabelnya salah, yang akan terjadi apa? Nah, yang akan terjadi bagaimana? Nah, yang akan terjadi adalah false ya, berarti ini salah. Lalu kita balik lagi ke codingan. Oke, di visual code-nya. Nah, kita kembalikan lagi ya, ini data mahasiswa. Nah, kalau misalnya kita mau membuat ya, sebentar saya bikin sebuah analogi gini ya. Jadi contohnya kalian pergi ke rumah teman kalian gitu ya, salah seorang teman kalian, terus tiba-tiba saya mau dong pinjem pinjem bajunya. Nah, jadi gitu ya, saya mau dong pinjem bajunya. Nah, kalian mau pinjem, jadi intinya kalian mau pinjem ke teman kalian baju, tapi sama teman kalian tiba-tiba dikasihkan nih lemari gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi saat ini kita masih memiliki kotaknya, tempatnya, tabelnya itu kotaknya, tapi kita belum bisa melihat isi di masing-masing tabel itu ada apa saja. Entah ada baju, entah ada celana jeans, entah ada jaket, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi seperti itu analoginya. Nah, oleh karena itu kita harus membuat sebuah fetch ya. Jadi melakukan pengambilan data. Ambil data dari objek. Ambil data dari objek ini gitu ya, dari objek result. Nah, cara pengambilan data ini disebut dengan fetch. Fetch gini ya penulisannya. Jadi cara mengambil data ini disebut dengan fetch. Ada 4 macam fetch gitu ya di dalam MySQLi yang perlu teman-teman tahu ya. Ini MySQLi fetch array, fetch row dulu, fetch row. Nah, kemudian MySQLi fetch ASOC gitu ya, atau ASUS gitu, ini sama aja. Lalu MySQLi fetch array
kemudian MySQL fetch check. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Misal misal kita mencoba ini dulu ya, yang pertama ya, MySQL fetch row, kita kopikan di sini. Kita bikin dulu sebuah variabel biar lebih mudah ya. Variabel mhs sama dengan MySQL fetch row, MySQL fetch row gitu ya. Nah, terus dari apa? Dari result. Kemudian kita vardam lagi. Vardam $mhs. Kita save. Kita lalu jalankan. Kita jalankan dulu ya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Jadi di dalam sebuah tabel itu nih ya, ada string. Nah, ada Eka, name-nya ini string, lalu sistem informasi. Nah, ini apa itu namanya? Ini gambarnya, file nama gambarnya. Jadi teman-teman kalau lihat ini terdiri dari 6 kolom gitu kan. Yang pertama ada 1 gitu kan, ID, lalu nama ini Eka, lalu selanjutnya name, lalu email, jurusan, dan gambar. Kalau dilihat seperti ini masih susah, kita coba inspect ya, inspect elemen. Oke. Nah, di sini kelihatan ya. Di sini kelihatan jadi tadi yang kita coba kan MySQL fetch row. Fetch row ini, nah teman-teman lihat ya, di sini ini merupakan apa? Array ya. Nah, tapi array apa? Array numerik atau array asosiatif? Masih ingat ya? Jika ada indeksnya, apa berarti? Indeksnya apa? Ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti array numerik. Gitu ya. Nah, ini kan harusnya kita mintanya datanya semua ya yang tampil ya. Tapi ini masih ditampilkan hanya 1. Nah, itu kita skip dulu. Nah, kita lihat ini lagi ya. Bagaimana? Berarti kalau misalnya saya mau memanggil name gitu ya, saya mau memanggil name, berarti apa yang harus saya ketikkan gitu ya. Coba kita balik lagi ke codingan. Nah, tadi di sini ya saya tambahin MySQL fetch row, berarti dia mengembalikan array numerik. Kemudian di sini kalau misalnya array numerik, saya mau lihat data name ya tadi. Name itu tadi kan indeksnya ada berapa? 1 atau 2? Indeks ke berapa tadi? Name itu indeks ke 2. Nah, coba save. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, sudah tampil ya di sini ya. Ada name. Bisa dipahami ya sekarang teman-teman? Oke. Selanjutnya yaitu kita coba di fetch asos gitu ya. MySQL fetch asos ini saya. Nah, ini lalu
Saya close. Oke. Kita coba lagi di sini. Nah, kelihatan ya. Lalu coba kita inspect lagi. Oke. Kita inspect elemen. Nah, ini ya. Lalu ini bagaimana? Nah, dia mengembalikan apa gitu ya. Ini juga sama array, jadi array ya. Tapi dia menggunakan apa ini? Array-nya mengembalikan array apa? Mengembalikan array. Ini ada pasangan key and value. Key-nya adalah nama gitu ya, jadi dia adalah ID gitu ya, jadi dia array-nya array asosiatif, asos gitu ya. Asos adalah array asosiatif. Kelihatan ya, mengembalikan array asosiatif. Nah, berarti kalau saya mau lihat nih, saya harus pakai gini, betul ya, nih. Nah, lanjut kita coba jalankan. Nah, sudah ya. Jadi cara pemanggilannya beda-beda. Nah, ini juga harus bisa dipahami oleh teman-teman ya, perbedaannya fetch itu apa. Oke, yang selanjutnya adalah nih, kita coba MySQL fetch array. Fetch array ini kita hapus dulu. Oke, kita save, kita jalankan lagi, kita running. Nah, di sini, nah kalau yang ini dia tampilnya loh kok dua gitu ya, kok masing-masing ada dua. Oh, bukan semuanya, tapi datanya diulang 2 kali. Nah, bukan semuanya tapi diulang 2 kali. Tapi teman-teman lihat di sini, ini ada array numeric, lalu di sini ada array asosiatif gitu ya. Jadi ini datanya dua, double, array numeric sama array asosiatif gitu ya. Totalnya ada 12. Nah, bagaimana? Jadi ini dua-duanya bisa dipakai kalaupun kita mau manggil yang gini ya. Saya coba. Oke. Kita mau manggil, misalnya manggil nama. Kita jalankan di sini. Nah, nama Eka. Tapi ketika kita manggil indeksnya adalah 1, G-nya 1 gitu ya. Maaf, tadi ini ya yang saya rubah ya. Ketika kita manggil G-nya 1, kemudian kita jalankan lagi. Nah, ini hasilnya juga nama. Jadi dia menyimpan dua kali data yang sama tapi dalam bentuk array yang berbeda. Nah, jadi saya tulis gini ya. Di sini saya tulis mengembalikan array numeric dan array asosiatif. Lalu bagaimana jika kita mau mencoba yang ini ya, objek ya. Nah, kalau objek cara memanggilnya juga harus objek. Nah, kalau kita memanggilnya seperti ini, dia juga kita coba ya, biar teman-teman tahu. Oke. Nah, error ya. Nah, kenapa kok error? Karena dia
fetch-nya objek. Nah, kalau menggunakan objek berarti cara memanggilnya juga harus dengan objek. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan minus panah, kemudian nama fieldnya apa? Misal name. Nah, kita coba jalankan. Oh, sebentar. Nah, jadi gini ya. Tadi karena ini kan kemarin kita bikinnya pakai huruf kecil gitu ya. Nah, pakai huruf kecil jadinya ini case sensitif. Jadi, nah tapi ini sudah muncul ya. Kalau pakai NIM ya seperti ini NIM-nya. Dari sini teman-teman sudah paham ya, sudah bisa memahami ya. Dia ini mengambil mengembalikan sebuah objek. Oke. Sampai di sini sudah paham? Jadi kita hari ini untuk video kali ini kita coba yang menggunakan assoc ya. Nah, kalau fetch assoc berarti kita pakainya manggilnya seperti ini. Nama gitu ya. Kita coba jalankan kembali. Oke. Nah, ini saya hapus. Oke. Di sini ada permasalahan. Nah, ini sudah kelihatan ya, tapi di sini ada permasalahan lain, yaitu data yang muncul hanya data yang berada di atas. Sedangkan kita punya, nah ini saya punya 2 data ya. Kalau teman-teman harusnya datanya lebih banyak dari saya gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memunculkan data yang banyak gitu ya. Jadi ibaratnya kalau yang tadi ya, teman-teman mau pinjam baju ke temennya, terus tapi sama teman kalian itu hanya dikasih baju yang bagian atas doang. Jadi kalian ingin mencocokkan apakah muat bajunya dengan badan kalian dan sebagainya. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu kita menggunakan nih while. Kita perlu menggunakan perulangan. Nah, di sini saya menggunakan while. Kemudian ini saya kasih kurung. Nah, lalu kurung buka, tutupnya kita cut, kita taruh di sebelah sini. Oke. Nah, jadi maksudnya adalah ambil data tersebut while selama sampai dengan habis isinya. Jadi ambil kembalikan, diulang terus, dilakukan ini sampai datanya habis. Kita menggunakan while. Nah, kita coba ya. Kita jalankan di sini. Nah, ini kita sudah dapat ya datanya ya, ada Eka dan bintang, datanya sudah muncul. Nah, kalau kita mau munculkan datanya keseluruhan, kita edit aja di sini. Oke. Nah, datanya sudah muncul semuanya. Gitu ya. Oke, kalau kita inspect, nah ini sudah benar datanya ya. Sudah benar, ini ada array 1, ada array 2. Jadi datanya ada 2. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Kalau nggak ngerti, teman-teman bisa langsung tanya ya. Saya recap dulu dari awal, dari atas. Kita sudah bikin koneksi database, kita bikin ambil datanya ya,
lalu kita fetch datanya, kita cari datanya per masing-masing. Bisa ini ada menggunakan fetch row, fetch ASOS sama fetch array. Nah, lalu kita panggil di sini sampai di sini. Oke, sampai dengan di sini. Nah, muncul seperti ini. Nah, jadi tinggal nanti gimana caranya kita memasukkan data ini. Ini kan masih dalam bentuk array ya. Data array ini ke dalam tabel. Nah, caranya begini ya. Teman-teman, ini dimatikan dulu ya. Saya pakai ini. Ini sudah mati. Lalu nah, nanti jadi pastikan dulu ya while-nya mati dulu, lalu kita nanti masukkannya di sini di TR yang ini ya. Di TR yang ini. Jadi kita bikin di sini tag PHP. Kita buka dulu ya tag PHP-nya. Nah, nanti di sini kita menggunakan while ya. While penutupnya kita ganti petik 2 di sini. Lalu di sini saya taruh PHP lagi and while. Gitu ya. Nah, di sini sama seperti ini. Nah, kita bikin satu itu dulu aja, satu variabel baru yang namanya misalnya row atau baris gitu ya. Baris. Nah, di sini ya, baris sama dengan MySQL fetch ASOS. Nah, saya pakai yang ASOS ini. Kemudian apa yang di ASOS adalah result. Oke. Sampai di sini ya, sudah paham ya, teman-teman. Kemudian di sini ya, coba kita jalankan dulu ya. Nah, kalau kita jalankan, datanya sudah ada ya sesuai dengan database kita ya. Kalau saya ada 2, ini ada 2. Nah, tapi ini masih sama, jumlahnya benar tapi datanya masih salah. Oke, kita mulai coba menggantinya satu-satu. Nah, kita ganti satu-satu. Misal di gambarnya dulu kita buka tag PHP. Nah, ini jangan PHP echo ya, ini sama dengan kayak PHP echo. Oke, kita bikin di sini PHP echo row, apa yang dierukan di sini ya, gambar kita sesuaikan ya, gambar. Nah, lalu coba kita jalankan di sini. Di sini gambarnya sudah sama ya, sesuai ya. Cuma datanya yang lainnya masih belum sesuai. Nah, kita tinggal sesuaikan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat ya semuanya ini cara memanggilnya sama seperti kita waktu belajar tentang array. Nah, makanya saya bilang ke teman-teman harus benar-benar paham ya tentang array, karena ya ini tadi nanti kita bikinnya seperti ini. Yang kita butuhkan untuk ini gitu ya. Yang kita butuhkan untuk ini. Kita ganti semuanya ya. Ini nama, kemudian jurusan, kemudian di sini email. Nah, ini ya, datanya sudah tampil semuanya. Teman-teman bisa dipahami semuanya ya. Kalau nggak ngerti bisa tanya. Langsung saja tanya ya. Jadi ini kita datanya sudah masuk. Baik, sampai di sini ada yang bisa diperbaiki lagi nggak? Oh, ini ya.
Ini ya nomornya ya, kita nomornya masih 1. Coba kita cek lagi di sini. Oke, nah ini ya, kita bikinnya nomornya memang masih 1. Nah, kalau yang ini kita juga nggak bisa ya pakai dengan ID ya. Nah, ini saya contohkan kalau misalnya kita pakai dengan ID, coba ya, munculnya seperti apa. $ID gitu. Nah, coba ya. Kelihatannya nggak berubah ya. Ini tetap satu, urutnya nomor 1 sama 2 ya. Nah, coba kalau misalnya gini aja wis. Saya mau melakukan salin. Di sini salin data. Nah, salin data di sini saya kasih Junior. Coba NIM-nya ini saya ganti. Terus Junior. Oke. Sampai di sini dulu. Nah, teman-teman nggak usah panik ya, ID-nya nggak urut karena tadi karena tadi saya sebelumnya coba dulu ya, saya coba dulu dan tadi datanya sudah saya hapus. Kemudian kalau misalnya saya enter, nah di sini ID-nya loncat atau nomor urutnya loncat. Nah, ini nggak bisa seperti ini gitu ya. Bagaimana caranya kita mengakali biar ID-nya tetap urut? Kita gini, kita pakai $i, lalu sebelum di sini ya, sebelum while-nya kita buka tag PHP, kita deklarasikan $i sama dengan 1. $i dimulai dengan 1. Lalu di sini sebelum end will-nya ya, kita buka tag PHP lagi $i plus. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini ya. Jadi sudah urut ya, 1 2 3. Oke, sampai di sini dulu. Gimana? Sudah paham? Nah, sampai di sini dulu ya. Jika teman-teman sudah ada yang nggak ngerti, bisa segera tanya ya. Nah, saya mau memberikan sedikit juga ya, sedikit tips juga. Jadi supaya halaman indeks kita lebih rapi dan lebih modular istilahnya ya. Nah, ini yang saya sebut dengan modular. Jadi kita akan membuat ini ya, membuat koneksi database ini biar lebih rapi gitu ya, biar lebih rapi. Jadi kalau ini tadi kan analoginya teman-teman mau pinjam baju, nah ke rumah salah seorang temannya tapi dikasih lemari. Nah, kita maunya nanti nyampe di sini ini sudah dalam bentuk baju gitu ya, jadi kita nggak perlu buka koneksi lagi dan seterusnya. Kalau teman-teman misalnya punya banyak sekali halaman yang seperti ini gitu ya, maka kalau misalnya dengan model seperti ini, model ngoding ya, model ngoding seperti ini, kita akan melakukan koneksi berkali-kali, result berkali-kali gitu ya. Nah, supaya langsung saja ya, biar supaya efektif gitu ya dan efisien, bagaimana caranya kita menggunakan sebuah metode modular. Nah, ini sebelumnya kita save dulu ya, kita save dulu biar ini nggak hilang. Kita save as. Nah, kita save as dulu dengan nama index2.php. Oke, sampai di sini. Nah, ini ada index2.php ya. Nah, nanti yang kita butuhkan yang ini. Jadi kalau teman-teman mau tahu versi panjangnya, nah bisa membuka indeks 2, tapi yang nanti kita gunakan ada indeks yang biasa ya, indeks biasa. Nah, ini kita bikin ya
file baru namanya function atau terserah kalian ya. Kalau saya menggunakannya dengan functions.php karena nanti di dalamnya kita punya beberapa function gitu ya. Oke, ini saya close dulu. Nah, jadi kita punya 3 file ya sama indeks 2 tadi ya, tapi yang kita gunakan ini yang 2 ini. Nah, dari sini kita mulai dari ini dulu ya. Kita cut dulu ini, kita rapikan, kita taruh di sini ya. Kita taruh di sini, kita buka tag PHP, kemudian kita copy. Nah, setelah itu di sini kita tadi kan sudah di sini ya, sudah di halaman function.php. Nah, bagaimana caranya kita melakukan koneksi antar dua halaman ini? Kita bisa melakukan koneksi dengan melakukan perintah require. Di sini ya, require nama filenya apa? Ini saya tulis functions.php. Oke, kita coba jalankan. Harusnya nggak error ya, jadi nggak ada yang error, berarti aman. Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi di sini ya. Nah, ini kita hapus dulu saja ya. Oke, sampai di sini dulu kita hapus. Nah, jadi tinggal ini saja. Kemudian kita di sini ya. Nah, nyampe di sini kita bikin sebuah function yang nanti di dalamnya ini dulu aja. Oke, ini dulu ya. Nah, di sini dulu kita bikin sebuah query ya. Di sini saya punya sebuah query yang isinya adalah select bintang from data underscore mhs. Nah, gini ya. Ini nama database-nya. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan koneksi tadi? Jadi analoginya kita bikin kotaknya dulu, gitu ya. Kalau tadi kan teman-teman mau pinjam baju sama teman kalian dikasihkan semuanya baju gitu ya, kan dikasihkan satu lemari penuh gitu ya sama teman kalian, satu lemari penuh. Nah, itu belum ketata. Nah, kita pengennya itu bisa ketata semuanya. Jadi kita di sini bikin sebuah function gitu ya, function dengan nama query. Nah, function dengan nama query ini memiliki variabel yang bernama query juga. Query. Oke. Kalau dari function seperti ini tadi ya, kita pengennya tampil di sini sudah dalam bentuk baju yang tertata rapi, bukan dalam bentuk lemari lagi. Nah, jadi di sini kita bikin result lagi ya, result sama ya seperti yang contoh yang pertama tadi, result. Nah, tapi resultnya di sini mysqli underscore query. Oke, di dalam query ini kita butuh apa? Kita butuh yang pasti koneksi sama query. Nah, sampai di sini dulu teman-teman, bagaimana? Paham ya? Nah, setelah itu ini tidak koma. Nah, setelah itu kita bikin sebuah nih. Saya punya isinya itu bajunya banyak ya, jamak ya. Jadi isinya baju.
baju kotaknya gitu ya. Kotaknya, jadi kalau misalnya baju itu ada kotak-kotaknya, di dalam lemari itu ada kotak-kotak baju gitu ya, ada baju atasan atau baju bawahan dan lain sebagainya gitu kan. Ini kotaknya, kita bikin kotaknya dulu. Nah, terus gitu ya, sama kayak kemarin kasusnya kita mahasiswa, dolar mahasiswa as MHS. Nah, jadi nanti kita ranahnya ke looping yang seperti itu. Nah, for each ya, pakai for each yang array asosiatif. Nah, while-nya kita taruh di sini. While yang ini. Nah, while ini ya, kita taruh di sini. Oke. Kita copy dulu. Oke. Kita taruh di sini while-nya. Nah, setelah itu, setelah while-nya ada di sini, kita bikin apa lagi? Kita deklarasikan. Saya maunya di dalam kotak itu kita buka kotaknya, biar kita tahu isinya ada berapa macam. Jadi $rows kurung siku tegak sama dengan $row. Nah, gini ya. Bisa dipahami teman-teman? Nah, sampai di sini dulu ya. Nah, ingat ya, kalau function berarti kita harus punya sebuah return. Nah, pengembalian return. Returnnya apa? Returnnya adalah dolar apa? $rows. Nah, kita mengembalikan $rows-nya. Oke, kita save di sini dulu. Nah, jadi bisa dipahami ya, teman-teman di sini ya. Jadi di sini rows ini merupakan sebuah array asosiatif gitu ya. Ini sudah kita bikin kotaknya array asosiatif, kemudian kita taruh di sini ya. Nah, jadi di sini misal saya punya dolar mahasiswa, kita bikin variabel baru ya, sama dengan query. Nah, bisa dipahami ya di sini ya teman-teman. Jadi kita sudah punya tadi ya, baju-bajunya sudah tertata rapi gitu ya, sudah tertata rapi per masing-masing. Jadi kalau teman-teman bisa masih ingat ya, masih ingat pertemuan kita yang array asosiatif. Nah, di sini kita bikin sebuah data array gitu ya, yang kalau kemarin kita array asosiatif itu kita masih bikin datanya manual, tapi kalau ini kita bikin datanya langsung dari database. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita nggak perlu lagi pakai while. Nah, yang kita pakai adalah apa? Masih ingat? For each, gitu ya. For each. Nah, kita langsung bikin for each aja. Ini saya hapus ya. For each-nya apa? Dolar mahasiswa, siswa as, harusnya as MHS ya, kalau kita pertemuan kemarin ya, sebelumnya as MHS. Nah, ini tutupnya. Oke, saya taruh. Ini nggak perlu pakai ini ya, langsung saja kita ginikan. Nah, kalau kita kemarin itu pakainya MHS ya, kalau sekarang kita kan sudah bikin row tadi, biar kita nggak ngerubah banyak. Nah, kita bikin aja row gitu ya. Lalu bawahnya ini bukan and will lagi, tapi and for each. Oke, sampai di sini dulu. Coba ya,
kita jalankan codingannya. Nah, kalau kita jalankan, wow, ini ada error ya. Errornya coba kita lihat, undefined variable koneksi. Oke, coba kita cek ya. Jadi di sini ada koneksi ya, koneksi yang di sini dan koneksi di sini. Teman-teman masih ingat global scope ya, lingkup global. Nah, ini koneksi yang ada di atas dan koneksi yang ada di sini dia nggak connect atau nggak nyambung gitu ya. Nah, karena yang ada di dalam function ini dia harus dideklarasikan yang ada di dalam function, tapi yang ada di luar function itu dia tidak bisa nyambung ke sini. Nah, biar yang dikoneksi ini bisa nyambung, kita kasih sebuah global ya, global dollar koneksi titik koma. Oke, kita save. Oke, coba kita jalankan dulu ya. Mudah-mudahan sih nggak error. Nah, sudah ya. Oke, ini sudah koneksi. Terus kita sudah coba punya database. Kita sudah bikin database-nya ya. Nah, kita sudah melakukan koneksi dengan script PHP kita. Di sini kalau teman-teman mau menambahi, mau melakukan editing ya, template, CSS dan lain sebagainya bisa. Jadi bisa di custom sendiri menurut variasi teman-teman ya. Kalau dari saya bikin yang penting intinya dulu kalian bisa tersampaikan. Nah, jadi kalau teman-teman mau kasih templating, bootstrap dan lain sebagainya bisa banyak sekali ya. Pada dasarnya intinya hampir mirip, intinya sama saja. Oke, yang penting ini sudah jalan, indeksnya sudah jalan. Nah, jadi seperti itu ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Kalau nggak ngerti, teman-teman bisa tanya ya. Sekali lagi kalau nggak ngerti bisa tanya. Jadi mungkin itu dulu ya yang bisa kita pelajari hari ini. Kita jadi saya rekap sedikit ya. Kita sudah belajar bikin function, kita bisa melakukan koneksi database, lalu ini bikin function juga ya, lalu sampai dengan kita membuat sebuah tampilannya terkoneksi ke dalam database-nya ya dengan query-nya ya. Nah, kita sudah sampai di sini. Nanti sedikit demi sedikit halaman ini akan kita perbaiki menjadi bagus ya, dan fungsinya atau fungsi-fungsinya berjalan dengan baik. Jadi, dan sekali lagi jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, segera ditanyakan ya, karena nanti atau kalau misalnya masih belum paham, teman-teman bisa mengulang-ulang video ini gitu ya, agar kita sama-sama bisa paham gitu ya, agar teman-teman juga bisa benar-benar paham dan mengerti detail maksud ini, detail maksud tujuan dalam pembelajaran ini gitu ya. Oke, mungkin itu dulu video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.